Ya, halo, balik lagi di SB Project. Kali ini Mamang SB sedang berada di tempatnya Mamang Hafiz Joyce. Dia ini adalah salah seorang yang bekerja di dalam dunia audio dan musik production. Pekerjaan dia sehari-hari selain makan dan tidur, dia juga suka nonton One Piece sama suka bikin musik. Bukankah begitu, bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan salah. Langsung saja kita sambut Mamang Hafiz. Halo, Brother Hafiz. Hoi, halo. Apa kabar? Sehat, baik. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau Mamang sih lagi baik. Wih. Hafiz, gini, domisili lu sekarang di mana nih? Sekarang gua lagi di Bandung Di posisinya. Bandung ya. Kalau untuk si Hafiz Joy ini menetap atau nomaden nih? Sekarang sih untuk beberapa bulan udah mulai tetap. Kemarin Udah kan mulai nomaden tetap tuh, ya. kemana-mana. Cuman gua bisa tetap kerja di mana aja sih. Bisa di mana aja. Jadi gini, Fis, gue pengen tahu gear-gear apa aja yang lu pakai untuk kebutuhan lu sebagai pertama content creator, kedua Oke. itu musik produser, produser, prosedur ya. Ketiga mixing engineer, bisa dibilang mixing engineer? Boleh Bisa lah. juga. Terus sama apa lagi? Yang keempat? Udah itu. Edukator ya? Iya. Edukator. Oh iya. Edukator. Dikira animator tadi. Animator. Buset. Ya. Animator. Nyebrang jangan. Langsung saja. Sebagai musisi ya jelas ya. Gear-gear apa aja yang lu pakai nih? Musisi, ini sebagai musisi nih. Iya, musisi, sebagai musisi. Apa ya, sebenarnya gak ada yang spesial Nggak sih ada yang dari spesial. gear yang gua pakai. Gua cuman biasa aja sebenarnya. Kayak di sini yang lagi terpajang nih ada Iya. gitar sama bass. Iya. Bass ini bass dari Scorpion. Gitar akustik sama nih Scorpion juga. Les Paul ya? Les Paul. Nah, Paul. Les Oke. Paul itu gitar signature gua. Oh, signature nih. Oh ya, ini gitar signature gua. Jadi gua kerja sama brand Rex Iya. gitar Bekasi untuk bikin signaturnya Hafiz Joyce. Nah, ini ada logonya ya. Ini ada logonya. Coret-coretnya ceritanya. Konfigurasinya gimana nih? Having sex. Bisek. Gimana konsepnya itu? HS kan? Ya, Having sex berarti. Humbucker single. Bisek anjir. Gitu. Jadi ini humbucker tapi bisa di split. Oh, bisa di split. Jadi single. Single. Jadi jomblo dia. Kalau gini Single humbucker. deh. Humbucker. Gitu. Udah sih itu doang, simple karena mainnya cuma gonjreng-gonjreng kan. Ganjreng. Udah begini doang, ini switch. Kalau Udah. untuk penggunaan gitar biasanya lo lebih kemana nih? Rhythm, lead, atau gimana? Nah, gitu kan kalau di anarkis kan sebenarnya gua gitarisnya sendiri Cuma tuh. satu ya? Jadi Cuma gimana satu caranya? gitar? Pura-pura ada leadnya, tapi ritmenya juga ada. Caranya? Mainnya harus yang kebuka. Oh, kebuka. Misalnya main A-nya di atas gitu kan, sekarang main A-nya agak di bawah Oh, iya. gitu. Jadi yang nada tingginya dapet, nada bassnya juga dapet. Berarti sering main open string gitu ya? Ya, open string. Berarti untuk kalau gear utama manggung biasanya pakai ini, bawa ini? Ya, Atau sama bawa satu lagi ada yang ada? merah cuman lagi di tempat teman. Oke, tempat temen ya. Itu doang sih, dua biasanya gua bawa gitar dua. Sisanya Karena kalau yang ini buat musik production lah gitu ya. ya, ini buat produce di rumah, buat main produce di rumah. Terus selain gitar ini apalagi nih kebutuhan lo sebagai musisi nih? Gitar yang pasti efek. Efek. Nah, ini efek Sekarang lagi pakai? Sekarang gua lagi jalan sama salah satu brand yang keren juga nih. Valeton GP 200. Simple banget, jadi benar-benar tapi dari sini dulu masuknya nih. Digi pitch, terus ke multi effect. Jadi ampli sama kabinet semua ada di sini nih. Oke. Gitu. Ini untuk pengganti kapo sih biasanya, karena kan Jadi biar kadang-kadang nggak pakai kapo, lu pakai ini ya nggak kalian ya? ya turun naik nada. Biasanya kadang suka main drop D, drop C, ya udah tinggal di cep turun tuh gitu ya. semuanya. Jamunya di situ. Oke. Langsung masuk sini, direct keluar. Kalau untuk perabotan panggung, lu simpennya di sini atau gimana? Sebagian sini, sebagian Sebagian di sini, sebagian luar ya? Base camp, sebagian di base camp. Yang di sini tuh yang sering gua pakai gitu buat bikin musik juga. Oke, Gitu. berarti perabotan lo untuk manggung ya simple ya sebenarnya, nggak ribet ya? Simple banget, ini super simple. Karena kalau Plug and ribet play. nanti malah bawaannya banyak, nambah kargo, nambah biaya. Belum lagi nggak keburu masang ya kan? Iya. Gitu. Jadi gimana caranya sesimpel mungkin tapi efektif lah kebutuhannya. Oke, terus kalau untuk kebutuhan lo sebagai bisa digabung ya kayak musik produser, terus Kalau bikin musik gua ya pakai senjata ini. utamanya pakai ini. Pakai Sekarang laptop gua ya? pakai MacBook 2019. 19 ya, 2019. Jadi semuanya kebutuhannya di sini. Gua pakai Logic biasanya. Logic. Pengguna baru Logic. Kenapa nggak pakai Studio One? Nah itu. Pakai kadang-kadang. Kadang-kadang pakai ya? Pakai kadang-kadang. Tapi ada ya di sini studionya? Ada Studio One. Harus ada ya. Ada Studio One, ada Logic juga. Kadang-kadang gua pakai Studio One tuh dulu waktu belum pakai Logic, gua pakai buat editing drum, quantize drum gitu-gitu. Tapi sekarang udah pakai Logic. Ya iyalah, karena kan udah pakai Mac ya, Mac Ya, OS. pakai Jadi harus pakai Logic biar lebih powerful lah. Betul, kayak gitu. Dari laptop
Terus ke audio interface. Audio interface-nya nih, masalahnya gue lihat meja lu nih di sini kalau lu lihat nih guys nih kagak ada. Gak ada audio Kelihatan interface ya. audio interface. Nah. Ini kabel-kabel langsung, karena gue tuh orang nggak suka banget ngeliat kabel Iya, sebenarnya. suka kabel. Berarti audio interface lu taruh mana deh? Audio interface gua sembunyiin jauh banget di dalam peti harta karun Oh, ini. ini. Nah, FG Black, ini benda apa aja di sini? banyak tuh ada audio interface-nya. Audio Oh, iya, interface. Masuk ke switcher lagi apa namanya? HP. Ya, buat bagi-bagi suaranya. Di situ ya. Dari sisinya ular-ular nih. Oh iya, ditaruh sini. Ular, karena gua benci banget kan. Ini lagi pakai apa di sini? Audio interface-nya? Lagi pakai Presonus dong. Oh, revelator ya. Revelator. Jadi enak kalau pakai revelator karena Kita nggak dia perlu megang-megang lagi tuh. Iya, jadi kalau udah Dia beli udah soundcard punya itu DSP dia kan? disimpan aja udah, nggak perlu dipegang. Nggak perlu Semuanya dipegang. dikontrol via DSP. full control dari komputer ya. Tuh, jadi buat naikin gain apa segala macam udah di dalam DSP-nya itu enak jadinya gitu. Habis itu speaker lagi pakai sekarang. Nah, habis dari audio interface keluarnya ke speaker. Speaker ini pakai Presonus yang Eris 4,5. BT bukan? Oh, BT, Bluetooth. BT. Enggak. Bluetooth. Oh, berarti dia sering bete gitu ya. BT, bosan total. Oh, bosan total. Itu keluarnya ke sini udah sih paling. Terus mikrofon yang standby yang biasa gua pakai buat apa aja sih sebenarnya, buat voice Sekarang lagi pakai? over. Ini Presonus PD70. Oh, PD70. Anjay. Ini gua pakai buat apa aja sih, buat voice over, buat take vokal, buat Ngajar juga ya. ngajar juga, buat ngonten. Udah enak banget ya suaranya. Terus ini fungsi bakal apa nih? Ini biar ada yang berdiri Oh, sebenarnya. biar ada yang berdiri ya Iya. gitu ya. Oke. Enggak, ini buat remote. Oh, buat remote. Jadi connect ke sini gitu ya. Ya, buat connect ke sini. Kadang-kadang kan kalau pakai Logic buka mixernya mager tuh. Heeh. Tuh, nggak muat gitu ya, udah ke Iya. sini. Jadi gua bisa Kontrol dari situ ya. kontrol mixer Logic di sini. Gitu. Praktis banget. Ada hiasan juga nih. Fox. Hiasan rumah. Tapi Fox, keren juga ya Fox ini ya. Pathfinder 10. Oke banget nih suaranya. Buat kegitaran di rumah ya. Asik. Ya, buat gitar-gitaran cocok lah. Berarti alat yang lu pakai benar-benar simple ya. Kalau untuk rig yang lain, Paling sisanya monitor. monitor. Monitor ini apa maksudnya? Ear monitor gitu, Ear headphone, monitor, kabel-kabel semuanya ada di sini nih. Oh, di sini ya. Nah, koleksi-koleksinya. power gitu ya, karena gua nggak suka melihat kabel. Nggak suka ya? Nggak suka. Gimana caranya harus sembunyi tuh. Walaupun fungsinya penting banget, tapi dia harus disembunyiin. Harus disembunyikan. Kalau Jadi biar kelihatan tuh gatel gitu. karena kan rasanya. lo gue lihat kalau di sini anjir ini tempatnya walaupun minimalis estetik gitu. Rapi gitu. Gak kayak tempat gua kan kabel di mana-mana kan berseliweran gitu kan. Nggak bisa, gua nggak suka lihat kabel. Ini juga kabel disembunyi-sembunyiin semua. Cuman sebisanya aja sih. Terus pakai layar ini buat ini sih, buat live streaming Buat biasanya. live streaming Mang. biasa lu Buat pakai live itu ya? streaming. Jadi satu layar khusus yang buat dilempar ke dunia maya, satu buat isinya apa aja. Oh iya, buat gitu. monitoring lah gitu bla 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 ya. Monitoring, betul. Lampu, Lampu ya. Ini lampu apa nih? lampu ini lampu dari apa ya? Ulanzi. Ulanzi, Vizim? ya Oh, iya. Ulanzi Vizim. Ini buat kalau gua mager ngambil softbox, Jadi pakai itu ya. tinggal nyalain, cerot. Iya, karena Nyala kan tuh kabelnya. biar agak terang kabelnya. dikit lah. Lampunya itu simple. Terus apalagi ya? Stop kontak. Ah. Sama ruangan gue lihat nih lu masang-masang benda apa ini ceritanya nih? di Ini sini? mah sebenarnya biar apa ya? Biar dindingnya nggak kosong doang. Biar nggak sebenarnya. kosong. Kalau ngomongin soal akustik ini jauh. Belum belum apa-apa gitu. Tapi ngebantu nggak? Ngebantu Ngebantu banget. ya, Karena untuk- ruangannya mantul kan, mantap betul. Mantep betul ya. Hack frekuensinya kabur-kaburan ya kan? Ketika gua pasang ini ya dia nggak begitu mantap betul, nggak begitu mantul. Lumayan. Kemarin gue lihat kayak lu sempet tuning. Oh ya, tuning speaker ya. Iya. Ya kemarin gua habis tuning speaker ini biar di ruangan ini lumayan nyaman lah suaranya, karena di ruangan ini tuh walaupun udah ada ini Iya, ini dia gitu, pakai- tapi kan karena ruangannya asal banget. Dan itu bukan di kamar ya, bukan di studio. Iya. Jadi ini di ruang tamu. Iya, ruang Lu tamu. masuk ke rumah gua langsung ke sini. Langsung ketemunya ini ya. Jadi dia kelebihan frekuensi low lah. Jadi ketika gua denger lagu begitu. Berarti harus dituning ya biar dapat monitoring yang enak. Ya. Karena kemarin sempat galau minta speaker baru. Mau minta speaker baru sama Presonus. Tapi kayaknya udah cukup lah, cukup cukup. banget nih 4,5 BT untuk ruangan ini. Iya, soalnya kan kemarin gue bilang lu kalau misalkan ruangan segitu ya udah nggak usah beli speaker baru, mendingan dituning, akhirnya dituning dan ternyata itu bekerja ya. Works banget, banget sangat kebantu. Akhirnya gue bisa monitoring bisa denger lagu tuh sama mixing lebih pede setelah di tuning. Itu softwarenya pakai Sound ID reference. Sound dia dari reference. si siapa? Mamang Iwan. Ya racun dari Ya. DAE itu. Itu. Habis ikut Zoom meeting ya kan, sampaikan keluh kesah.
langsung banyak keluar solusi pakai ini aja. Dicobain, works. Nah itu dia. Keren. Jadi begitulah perabotan dari si Mamang Hafiz Joyce. Simple cuk, tapi dia bisa ngasilin karya yang luar biasa. Ya poinnya buat teman-teman yang pengen terjun di produksi musik, home recording, jangan terlalu menggilakan alat. Kalau kita sudah menggilakan alat, ya jadi ngejar alat, bukan ngejar karya. Tapi karena si Hafiz ini dia alatnya sederhana tapi karya-karyanya luar biasa. Amin. Tapi Mantap, alat juga mantap. penting ya, jangan lupa. Alat itu memang penting, Alat juga alat itu memang penting. Tapi kan waktu lu zaman masih pakai headphone doang, gue inget loh, masih pakai headphone doang, satu biji DS50 waktu itu. Anjing nih orang mixing kok canggih banget nih, suara snare bisa begitu gitu. Gila. Ya benar. Alat itu penting, tapi yang lebih penting knowledge. Anjay, Keren gitu. banget kan? Nanti gue tulis tuh quote-nya. Udah sok banget itu. Oke, Bis. Thank you banget ya udah diajak breakdown Thank you perabotannya. juga sudah berkunjung. Ya wes, sampai sini dulu videonya. Mamang SB, ciao.